Salam solusi, salam kemanusiaan. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di dalam diskusi kecil untuk lebih memahami bagaimana kita dapat mendalami bagaimana persoalan-persoalan kemanusiaan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kali ini kita akan diskusikan soal kode perilaku dan pedoman keamanan, ya, di mana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan volunteer atau sukarelawan di Kepalang Merahan. Bagi kita yang ingin bertugas atau bekerja di di lapangan terutama, tentu kita membutuhkan beberapa perlengkapan yang pada dasarnya kita ingin semua yang kita tugaskan itu dalam koridor yang pantas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu saya kira kita perlu memahami bahwa mereka yang mau ditugaskan itu harus dibekali dengan terutama surat tugas, ya. Surat tugas ini sekarang sudah kita dapatkan dengan beberapa cara, bisa dengan yang manual dan juga sebenarnya sudah bisa juga dengan yang elektronik. Artinya kita bisa memanfaatkan ya program Siamu sehingga kita bisa mendapatkan surat tugas yang melekat di handphone kita untuk selalu tidak menjadi alasan mengurus surat tugas lagi. Jadi surat tugas itu memang surat tugas. Kalau surat tugas itu ya surat yang diberikan kepada mereka yang ditugaskan. Jadi jangan berpikir juga kepada markas kita, terutama itu surat tugas itu diminta oleh yang bersangkutan karena dia ingin bertugas di mana. Sebaiknya ya markas bisa mengelola dengan lebih baik supaya seluruh potensi sumber daya Palang Merah yang ada ini bisa dimobilisasi, ya, diberdayakan terutama dengan menggunakan surat tugas. Meskipun demikian saya kira tidak ada salahnya juga kalau sangat diperlukan yang bersangkutan karena dengan secara sukarela mungkin ingin memberikan pencerahan di tempat yang berbeda, bisa melapor ke markas untuk diberikan surat tugas. Yang kedua, ya, persyaratan dalam penugasan ini juga dibekali dengan ID card. Jadi mereka yang menjalankan ikut di operasi itu diberikan ID card. Yang ketiga juga bisa dengan KTA atau kartu tanda anggota PMI. Selain itu juga dia harus membawa KTP lah, ya, KTP, kartu tanda penduduk. Kalau sangat diperlukan dalam karena situasi tertentu, surat keterangan sehat, ya, bahwa yang bersangkutan memang dalam kondisi sehat diberangkatkan. Ya, kemudian berikutnya adalah surat izin orang tua, ya, atau pasangan. Ini terkadang memang hal yang sepele, tapi di saat-saat tertentu itu diperlukan, apalagi di luar dugaan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian berikutnya adalah menyetujui kode perilaku dan pedoman keamanan. Nah, ini menjadi hal penting bagaimana kita memberikan penugasan itu. Dalam manajemen penugasan, maka yang harus kita selalu ingat adalah 3 hal. Pertama, persoalan-persoalan yang berkenaan dengan klarifikasi peran, tugas dan tanggung jawab yang harus dievaluasi. Jadi, dukungan perlengkapan pribadi dan regu, transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, uang saku dan segala macamnya. Ini adalah hal yang juga menjadi bagian dari manajemen penugasan. Jadi jangan sempat ada orang yang ditugaskan itu tidak didukung oleh fasilitas yang dimungkinkan. Nah, kalau di satu markas itu sudah ada APBD-nya atau mungkin juga selebih bagus ada asuransinya dan
sebaiknya juga penugasan itu dilakukan rotasi, jangan menumpuk 1 bulan, itu sangat terlalu lama. Jadi kalau perlu umpamanya cukup 2 minggu ya, atau seminggu sekali, atau seminggu bergantian, itu akan lebih bagus. Dan hal yang sangat penting juga kalau kita melihat dari manajemen penugasan itu sendiri adalah harus adanya briefing atau debriefing penugasan. Jadi ada coaching lah kita sebut gitu, supaya penugasan itu akan lebih bagus dan dipahami oleh mereka yang ditugaskan. Banyak orang yang ditugaskan, dia berangkat kemudian pulang tidak cukup untuk memberikan dukungan data yang diperlukan. Atau juga bagaimana dia mengelola mungkin stress management ya, manajemen stresnya bagaimana cara mengelolanya di lapangan, sehingga walaupun cukup lama mungkin ini bisa dikurangi. Bagian-bagian yang tidak kita boleh tinggalkan, yang harus tetap menjadi perhatian kita adalah peraturan ya tentang garis pelaporan, kemudian bagaimana kita membuat ini supaya tetap mereka yang ditugaskan dengan surat tugas, kemudian berikutnya setelah kembali adanya laporan yang lengkap. Mungkin itu sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengakuan dan penghargaan ya itu diberikan mereka yang sudah ditugaskan. Nah, ini dalam sistem Siamo kita sebenarnya sudah di update, dan mereka biasanya setiap penugasan diberikan penghargaan. Saya ingin masuk di kode perilaku, bahwa kode perilaku ini memiliki ketentuan yang mengikat. Pertama, kepada mereka yang berada sebagai komponen Palang Merah. Jadi yang kedua adalah mitra PMI yang diatur sesuai dengan klausul perjanjian yang dibuat. Jadi kode perilaku ini bagi anggota Palang Merah itu secara otomatis melekat, tetapi juga bagi mitra PMI itu dilakukan klausul-klausul tertentu. Nah, kode perilaku ini isinya adalah satu, penghargaan terhadap martabat kemanusiaan, kemudian komitmen dan integritas personil, lanjutnya adalah kenetralan, berikutnya adalah perlindungan informasi, dan yang terakhir adalah penggunaan aset organisasi. Jadi kode perilaku ini kurang lebih berisi bagian ini, dan kalau kita lihat lebih lanjut, pelanggaran kode perilaku ini itu bisa kita lihat dari pelaporan dan pelanggaran. Ada laporan tertulis, ada yang bersifat rahasia, dan kemudian ada yang dapat ditindaklanjuti secara hukum negara. Jadi kalau ada pelanggaran itu bisa dibuat dalam bentuk 3 hal ini. Kemudian pengelolaan pelaporan terhadap pelanggaran ini ya jelas dan mudah, kemudian disampaikan ke bidang SDM atau PMI di tingkat setingkat di atasnya, kemudian penyusunan berita acara dan didokumentasikan sebagai laporan tahunan. Jadi ini untuk memastikan bahwa setiap yang melakukan pelanggaran bisa dimonitor secara baik ya. Dan perlu juga kita ingat bahwa ini diperlukan komite etik yang bersifat ad hoc atau berjumlah ganjil mewakili seluruh komponen PMI, kemudian berkedudukan di tempat terlapor, kemudian menetapkan keputusan. Jadi komite etik ini sebenarnya bagian untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan ini tentu secara independen. Sanksi yang diberikan, sanksi pelanggaran ini biasanya bisa bersifat peringatan tertulis apabila pelanggarannya ringan, mungkin skorsing apabila pelanggarannya sedang, sampai pada tingkatan pemecatan apabila pelanggarannya berat. Dan kalau dengan mitra, pemutusan kerjasama bagi mitra PMI ini bisa dilakukan. Contoh beberapa kasus sebenarnya kalau kita lihat bahwa banyak kita bekerja sama dengan pihak lain, tetapi
mereka menggunakan caranya sendiri, padahal mungkin sudah dilakukan klausul perjanjian kerjasama dengan mitra PMI. Itu hal yang penting juga kita ingatkan kepada kita semuanya untuk mereka yang bekerja sama dengan mitra PMI itu harus mempedomani prinsip-prinsip yang sudah kita kemukakan di dalam kode perilaku. Berikutnya adalah kita masuk di pedoman keamanan. Nah, pedoman keamanan ini sebenarnya kalau kita melihat di dalam tahap persiapannya, kesiapan mental dan fisik, ya. Kalau kita lihat ada surat dan dokumentasi, kemudian ada kesanggupan bertugas. Jadi sebelum orang itu ditugaskan harus dipastikan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul memiliki mental dan fisik yang cukup baik, ya. Kemudian koordinator lapangan, ya. Ini memberikan briefing situasi dan kejadian yang ada di lapangan. Jadi mereka yang sudah ditugaskan itu harusnya melanjutkan atau melapor ke koordinator lapangan yang sudah ada di lapangan, ya, untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Kemudian koordinator layanan. Jadi koordinator layanan ini dimaksudkan bagaimana supaya dia bisa melakukan briefing terkait dengan penugasan-penugasan apa saja yang akan dilakukannya ke depannya. Selanjutnya perlu untuk persiapan ini adalah seragam penugasan. Jadi baju yang digunakan tentunya kita harapkan menggunakan emblem atau lambang palang merah, ya, supaya bisa dikenali secara pasti. Kemudian ada tas pertolongan pertama yang memungkinkan dia untuk mengantisipasi hal-hal yang kecil. Kemudian ada obat-obatan pribadi, kemudian alat komunikasi, mungkin bisa menggunakan HT, bisa menggunakan beberapa alat komunikasi lain yang mungkin dia bisa pelajari sesuai dengan ketentuan. Kemudian kendaraan PMI yang digunakan untuk kepentingan PMI, terutama memastikan bahwa kendaraan ini juga memiliki kelengkapan yang cukup, baik secara aturan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan ingat bahwa dipastikan bahwa yang ditugaskan ini tidak, ya, dalam kondisi narkoba atau alkohol. Berikutnya, kalau kita lihat dalam tahap pelaksanaannya, ya, dalam pedoman keamanan, maka kita perlu menjelaskan tentang bagaimana organisasi PMI ini bekerja secara netral. Ini memastikan bahwa tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan di beberapa tempat yang berbeda. Mematuhi hukum nasionalnya, artinya aturan-aturan yang ada, meskipun kita adalah relawan PMI, tetapi dia tetap harus menjaga ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Artinya hukum yang ada di negara itu. Perhatian yang adil untuk kelompok rentan dan disabilitas. Ya, ini hal yang sangat juga menjadi perhatian kepada kita, bahwa tidak membeda-bedakan, sekaligus juga memiliki perhatian yang serius. Kemudian pos pemeriksaan kendaraan yang kita lewati itu diharapkan kita bisa melakukan adab, ya, mungkin membuka jendela mobil, kemudian menatapnya dengan tenang dan tidak membuat kecurigaan. Serta kalau kita lihat di lapangan juga sering, ya, diambil gambar minta izin dulu, jangan ambil-ambil saja, dan pentinglah buat kita untuk kegiatan pada situasi yang tidak aman, kita harus tetap berhati-hati, ya. Tidak membawa senjata juga. Diharapkan bahwa relawan di lapangan hanya bekerja untuk kemanusiaan, ya. Kemudian mobil tidak boleh dipinjam-pinjamkan, karena itu bisa menimbulkan hal lain. Kemudian jangan mengambil foto anak tanpa persetujuannya, ya, jangan memaksa atau akses masuk tanpa persetujuan penguasa setempat, dan jangan bicara pada media dengan opini pribadi.
Dan ini penting buat kita memastikan bahwa sesuai dengan pedoman keamanan yang ada, bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan kepastian keamanan. Yang berikutnya adalah pasca pelaksanaan, bahwa atribut ya perangkat-perangkat yang dibawa dari markas sebaiknya dikembalikan, disimpan di tempat yang sudah ditentukan, melaporkan bagaimana proses kegiatan dan menjaga rahasia korban. Ini penting bahwa jangan didramatisir. Sering sekali oknum-oknum tertentu itu memberikan penjelasan yang sangat tidak masuk akal. Itu pentingnya kita menjaga rahasia korban. Kemudian mengikuti sesi debriefingnya, kemudian kita menyelesaikan administrasi, mana yang pengeluaran yang sudah kita buat, apa saja yang pembiayaan yang keluar, itu dilaporkan, kemudian mendapatkan penghargaan. Penting bagi kita semua untuk hal ini memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal di luar dugaan. Nah, kami ingin mengingatkan kepada kita semuanya, atau kita ingin saling memberi peringatan bahwa dilarang mengkonsumsi narkoba atau alkohol selama pelaksanaan tugas. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa, menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah dilarang membocorkan informasi kerentanan korban dan penerima manfaat. Ya, oleh sebab itu sering sekali kita diharapkan bisa lebih bijak dalam hal ini. Nah, saat spraying kita juga tidak naik di atas tangki, umpamanya tidak bergantungan di mobil, umpamanya tidak menyemprot ke manusia, tidak menyemprot ke binatang peliharaan, tidak menyemprot ke udara, atau APD yang dipakai juga harus pasti. Jadi kalau digambarkan contohnya kita melakukan spraying, ini penting buat kita. Dan hal-hal lain juga yang selalu kita ingatkan, bahwa tetaplah menjaga kemanusiaan, hal-hal yang kita harapkan menjadi bagian yang ingin kita jaga untuk menjaga keamanan kita semuanya. Semua di antara yang bertugas tidak ingin mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi juga kita harus memastikan dengan kita menjaga sesuai dengan 7 prinsip, maka menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kita. Terima kasih. Salam solusi, salam kemanusiaan.